Biasanya kalau orang pulang merantau daripada luar negara, sebagian ada yang gengsi untuk melakukan pekerjaan di kampung. Namun bagi saya, hal gengsi justru malah akan menambah beban hidup di kita. Tampil hidup dengan apa adanya jauh lebih baik dan jalani penuh dengan rasa syukur. Sebab di dunia ini sudah ada perannya masing-masing. Yang penting kita tetap selalu bersyukur dan bahagia setiap saat. Karena hidup ini cuma sementara, ya toh. Kalau nggak bahagia ya rugi dunia. Meskipun saya berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia, tapi kalau di kampung saya tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan sebagai orang kampung. Gerak pukul 4 pagi dari kampungnya Bang Toha untuk menuju daerah Jawa Timur. Di video kali ini, Bang Toha bersama sahabatnya akan mencari jerami untuk makanan lembu atau untuk makanan hewan ternak lainnya. Sebab di kampungnya Bang Toha ini benar-benar musim kemarau panjang sehingga makanan sapi atau makanan hewan ternak lainnya harus mencari di daerah lain, melewati hutan dan juga beberapa pegunungan. Akhirnya kita hampir sampai di tempatnya. Jadi perjalanan kali ini cukup lumayan jauh ya, dari kampung pelosok hingga naik turun gunung. Walaupun sama-sama berada di Jawa, namun situasi dan kondisi di beberapa daerah di Jawa Indonesia ini berbeda-beda. Kalau di Jawa Timur yang Bang Toha tuju ini, warganya masih bisa para petani menanam padi. Sebab di daerah Jawa Timur ini ada sebuah aliran sungai yang begitu sangat besar sekali, sehingga pada saat musim kemarau panjang pun sungainya tidak akan pernah surut airnya. Aliran sungai yang berada di daerah Jawa Timur ini adalah aliran sungai daripada Sungai Bengawan Solo. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan aliran sungainya seperti apa, supaya sahabat-sahabatku juga tahu situasi dan kondisi suasana yang ada di perkampungan Indonesia, dari pelosoknya hingga sampai kehidupan masyarakat desanya seperti apa. Sudah memasuki area persawahan padi yang ada di daerah Jawa Timur. Dekat sini para warganya itu jarang yang memelihara sapi, tidak seperti daerah yang berada di kampungnya Bang Toha. Hampir setiap rumah pasti warganya punya sapi. Dan Bang Toha dari kampungnya tadi gerak 3 orang. Sebab Bang Toha dan kawan-kawan ini juga mendapat pesanan daripada warga yang di kampungnya Bang Toha. Mereka memesan jerami 1 lori. Dan jerami 1 lori ini harganya juga cukup lumayan mahal lah kalau di kampungnya Bang Toha. Sebab kita orang cari jerami bukan senang ya. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur perjalanannya pun 4 jam. Nanti kita orang pun juga akan menghantar jeraminya sampai ke perkampungan yang kampungnya berada di atas gunung. Walaupun Bang Toha seorang perantau, namun Bang Toha ini kalau balik kampung tidak pernah gengsi bekerja apa saja. Yang penting halal. Cari jerami pun Bang Toha lakukan asal bisa untuk menghidupi sekeluarga. Kira-kira seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabatku semua, sambil mencari jerami di sini Bang Toha juga sambil bercerita untuk menceritakan suasana keadaan yang ada di perkampungan Jawa Timur ini. Area persawahannya di sini juga sangat luas. Nah, ini dia air daripada sungai inilah yang mengalir ke sawah-sawah warga. Makanya tidak mengenal musim para warga dekat sini untuk menanam padi. Sebab sungainya benar-benar sangat luas dan begitu sangat besar. Dan di sini kita juga bisa melihat ya para warga yang sudah pulang membawa jerami. Kata sahabat saya, kalau orang Bali awal membawa jerami, mereka berangkatnya itu sekitar pukul 4 subuh pagi sudah sampai dekat sini. Makanya pagi-pagi pun mereka sudah pulang. Tapi tempatnya Bang Toha jauh, jadi jam 7 pun Bang Toha baru sampai di sungainya atau di bendungannya. Jadi untuk perjalanan kali ini ke tempat area jeraminya atau area pemanen padinya agak lumayan masih jauh. Sebab Bang Toha ini pun pertama kalinya ya. Tengok para warga dekat sini kalau pakai motor ambil jeraminya begitu sangat banyak muatannya ya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di lokasinya. Dekat sinilah kita orang akan mengambil jerami untuk makanan lembu. Kebetulan area persawahannya ini dekat dengan rel lintasan kereta api yang menghubungkan
antara Surabaya dan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha berada di daerah Jawa Timur untuk mencari makanan sapi. Karena di kampungnya Bang Toha ini musim kekeringan atau musim kemarau panjang, sehingga untuk mencari makanan sapi pun juga harus pergi ke daerah lain yang cukup lumayan jauh. Dan perjalanan kali ini menempuh jarak yang begitu sangat lumayan jauh banget, sekitar 4 jam saja, bukan 7 hari 7 malam. Nah, dekat sana Pak sopirnya yang sudah bersiap-siap untuk mengangkat jeraminya. Alhamdulillah hari ini dapat jerami yang cukup lumayan dekat. Sebelum angkat-angkat jerami, sahabat saya sudah membelikan nasi bungkus untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Ini dia isi nasi bungkusnya. Jom sahabatku jemput makan. Yang dekat sana kawan-kawannya Bang Toha sudah mulai persiapan untuk memuat jeraminya. Dari kampung kita membawa 2 lori, dan lori hitam itulah lorinya Bang Toha, lori sahabatnya Bang Toha, bukan lori saya ya. Ini jerami yang sudah tadi Bang Toha angkat, dan ini akan kita naikkan ke lori atau mobil. Satu lori atau satu mobil dekat sini jeraminya harganya Rp500. Mengambil jerami di area lintasan kereta api ini cukup sangat berbahaya. Jadi kita orang pun perlu berhati-hati ketika membawa jerami. Harus tengok kanan kiri sebelum menyeberang ke jalan. Cara memanen padi yang ada di daerah Jawa Timur ini sebagian masih menggunakan cara manual, cara seperti dulu. Jadi pekerjanya juga agak lumayan berat ya, sebab mengumpulkan padi di area persawahan yang begitu sangat luas, kemudian diangkat di tepi sawah ini untuk diambil benihnya saja. Setelah pokok padi dipisahkan dari benihnya atau dari isinya, di sini Bang Toha langsung segera mengumpulkan jeraminya. Jadi kita orang kumpulkan sedikit demi sedikit untuk dibawa ke lori. Ya seperti inilah pekerjaan orang kampung. Kalau musim kemarau seperti ini, kita kerja apapun yang penting halal. Dan kali ini Bang Toha bekerja sebagai pencari jerami untuk dijual di kampungnya Bang Toha yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita orang pun ini sudah dapat pesanan ya, dan kita nanti akan naik gunung untuk menghantar jeraminya. Hari ini saya dan kawan-kawan termasuk beruntung sebab kita dapat lokasi yang berdekatan dengan jalan raya. Kata sahabat saya, biasanya mereka mendapat jerami itu jauh dari jalan raya sehingga harus mengangkat begitu sangat jauh. Kalau hidup di kampung ya seperti inilah pekerjaannya.